Halo, gua nih. Gua akan menceritakan tentang sepasang kekasih yang sangat bucin yang akan melakukan staycation untuk merayakan hari jadian mereka. Dan sialnya, mereka diteror oleh psikopat sampai modar. Kita mulai filmnya. Film ini diawali dengan seorang pria yang berlari ketakutan seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang mengejarnya. Hingga larinya melambat setelah kakinya pengkor yang kesandung batang pohon. Tak lama kemudian datanglah 3 orang yang membawa kampak dan langsung membunuh pria ini. Menurut catatan FBI, ada sekitar 1,4 juta kasus kejahatan di Amerika tiap tahunnya. Kalau dihitung-hitung, kejahatannya terjadi setiap 26 detik sekali. Kemudian kita difokuskan pada sepasang bucin, pasang kekasih bernama Maya dan Ryan. Mereka akan staycation di sebuah hotel yang merayakan 5 tahun hari jadian mereka. Rupanya mereka sudah pacaran 5 tahun. Dirasa perjalanan masih jauh, Ryan memutuskan mencari tempat makan terlebih dahulu untuk mengganjal perutnya. Saat keluar dari tol, Maya pun berterima kasih kepada Ryan yang selalu setia berada di sisinya, meskipun tidak terikat pada pernikahan. Aneh sekali. Goblok sekali, mereka ciuman sambil mengendarai mobil, seperti tak ada waktu lain saja. Untungnya pengendara lain tidak membunuh pasangan ini. Setelah kejadian barusan, Ryan merasa bengek dan menyedot alat bengek. Mereka akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang bernama Venus dengan populasi sekitar 486 orang saja. Sesampainya di tempat makan, pasangan ini risih saat warga di tempat ini menatap mereka tanpa henti. Dan kata Maya, mungkin warga sini jarang kedatangan perempuan blonde seperti dirinya. Lagian di kota ini populasinya sangat sedikit. Seketika, salah satu warga dari kota ini ada yang bertanya, "Sudah berapa lama kamu sudah menikah?" Maya pun menjawab, "Nggak nikah kok, cuma pacaran aja udah 5 tahun. Lalu pegawai tempat makan berkata, 5 tahun diobok-obok tapi nggak nikah-nikah, dosa loh. Bukannya mikir, tapi Ryan berkata, tidak usah mengatur hidup orang lain, begitu katanya. Selesai makan, saat akan melakukan perjalanan, sontak mereka pun heran dengan mobil kreditannya yang tiba-tiba mogok. Lalu mereka kaget, ada seseorang bengkel yang tiba-tiba saja menawarkan jasa perbaikan bengkel. Saat dicek, mobil ini ada kerusakan pada mesin dan harus diperbaikinya cukup lama. Dikarenakan jam segini bengkel sudah mau tutup, Kang bengkel akan mengerjakannya esok hari. Dirasa harus menginap, Maya pun bertanya kepada Kang bengkel, adakah hotel Oyo di kota ini? Namun sampai saat ini hotel-hotel belum ada di kota ini. Kang bengkel menyarankan pasangan ini untuk menyewa sebuah kabin milik seorang pemburu. Namun Ryan sedikit kesal karena semua ini hanya modus penipuan akal-akalan mereka saja untuk menguras uang dari kantong Ryan. Dia pun menuduh Kang bengkel karena sudah mensabotase mobilnya. Sontak Maya meminta Ryan untuk sopan di kota ini. Setelah itu Maya setuju dengan Kang bengkel. Mendengar hal itu, wanita pegawai tempat makan ini akan mengantarnya di saat sepulang kerja nanti. Setelah itu pasangan ini sudah tiba di kabin yang diantarkan oleh pegawai makan tadi. Dan kini mereka yang lelah segera memutuskan untuk istirahat. Tapi saat malam mereka mencoba menikmati malam dengan bir rasa bir. Mereka bisa dibilang pasangan harmonis dan tak pernah bertengkar. Yang dimana hari ini adalah jadian yang ke-5 tahun. Mereka pun merayakan dengan maksiliat. Kemaksiliatan terhenti saat mendengar suara ketukan seseorang. Saat dicek, seseorang itu menanyakan keberadaan temannya yang bernama Tamara. Maya pun menjawab, mungkin situ salah rumah. Beberapa menit kemudian, pasangan ini yang sudah mengombok-ombok satu sama lain, sambil tindih-tindihan dan senyum-senyum, tiba-tiba Ryan dan penyakit bengeknya kembali kumat. Ia pun panik saat alat bengeknya tertinggal dalam mobil. Mengingat di kabin ini ada motor, Ryan pun izin sebentar kepada Maya untuk mengambil alat bengeknya. Lalu saat Ryan sudah pergi, ada ketukan pintu. Disangka Maya itu adalah Ryan yang sudah cepat kembali atau ada yang ketinggalan. Ternyata saat dicek tidak ada orang sama sekali. Tanpa Maya sadari, sosok misterius tiba-tiba melintas di belakangnya. Rasa takutnya timbul saat ada seseorang yang sedang bernyanyi dari arah belakang. Setelah panik takut bergabung, Maya pun mengirim pesan suara untuk Ryan segera cepat untuk kembali. Ia merasa diteror oleh seseorang. Saat sudah mengecek tempat sekitar,
Maya menenangkan diri dengan udut dan mendengarkan musik klasik. Sambil menyibukkan diri, Maya tetap saja merasa ada keberadaan seseorang. Namun hanya perasaannya saja, ia pun kembali bermain piano. Saat Maya merasa lengket di tubuhnya, ia memutuskan untuk mandi. Lah, ini orangnya di poster saat Maya bermain piano ya? Oh, rupanya itu cermin. Tiba-tiba muncul dan menghilang secepat kilat. Namun Maya tidak menyadari keberadaan psikopat yang melihatnya dari tadi. Dirasa listrik kabin turun saat menggunakan head dryer. Maya pun bergegas mencari saklar listrik di tengah suasana gelap gulita. Sambil bersembunyi, Maya pun ketakutan parah saat sekilas melihat sesosok memakai topeng. Dan sosok topeng itu mencoba mendobrak di mana Maya bersembunyi. Betapa senangnya Maya, kekasihnya yaitu Rian sudah kembali. Saat listrik sudah kembali menyala, Rian pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Maya berkata ia diteror sesuatu oleh seseorang hingga ia melihat seseorang menggunakan topeng aneh. Saat Rian melihat ada bekas udut lintingan, Rian menganggap Maya sedang oleng jika yang ia lihat hanya lukisan itu saja. Maya yang sedikit tensin kepada Rian merasa agak tenang. Saat sedang makan enak, pasangan ini heran ada tetesan darah dari atas. Dirasa ucapan Maya benar, pasangan ini pun mengunci setiap pintu dan jendela. Setelah psikopat ini sudah mengepung Maya dan Rian, kelompok psikopat ini melakukan teror. Pasangan ini heran apa yang sebenarnya terjadi. Jika orang-orang itu ingin merampok, mungkin mereka akan dimintain duit. Rian pun merasa orang-orang ini hanya memainkan mereka saja. Lalu Rian mengajak Maya untuk pergi dari tempat ini, segera kabur menggunakan motor. Rian pun kesal yang ternyata HP-nya sudah dirusak. Gila sekali, rencana untuk kabur menjadi sirna saat psikopat membakar satu-satunya kendaraan untuk bisa pergi dari sini. Saat terpojok, Maya baru ingat bahwa pemilik kabin ini seorang pemburu dan pastinya mempunyai senjata di gudang. Melihat ventilasi WC, pasangan ini pun mencoba melewatinya. Linu banget, Maya yang tak melihat tercucuk paku yang sudah karatan. Psikopat ini menyadari sesuatu keberadaan mereka. Lantas Rian yang takut tangan Maya terjadi tetanus berniat mencabut paku tersebut. Saat sudah keluar dari ventilasi, ia melihat gudang, segera bersembunyi dan mencari senjata di sana. Di dalam gudang, ia kesulitan dengan suasana yang sangat gelap. Cepat sekali psikopat bertopeng ini sudah ada di dalam gudang. Benar-benar cepat gerakannya. Tapi pasangan ini tidak menyadarinya dan tetap berfokus mencari senjata. Namun mereka hanya menemukan sebuah pacul berukuran kecil dan mengambilnya untuk berjaga-jaga. Dilihat-lihat gudang ini bertingkat, Rian mencoba naik ke atas seorang diri. Bah, untung saja Rian sudah mendapatkan senjata pemilik kabin ini dan masih bisa sempat menolong Maya. Saat sudah mendapatkan senjata, pasangan ini mengendap-mengendap untuk bisa kabur dari tempat ini. Tetapi pasangan ini mendengar seseorang ada di teras kabin. Rian dengan cepat menembaknya. Rupanya orang yang ia tembak pemilik dari kabin ini. Suwe sekali. Rian pun menyesal telah menembaknya hingga ia menghabisi nyawa orang yang tak berdosa. Maya pun mencoba menenangkan Rian. Tanpa sengaja, Rian yang menemukan kunci mobil mengajak Maya untuk segera kabur. Ditambah ada HP di dalam mobil. Ternyata psikopat ini sudah siap dengan mobilnya jika korbannya bisa melarikan diri.
tengah kepanikan saat kaki Rian terjepit, meminta Maya untuk pergi dari sini dan cepat mencari pertolongan. Saat psikopat kabur ke hutan, Rian yang terjepit akhirnya bisa lepas. Dan kini Rian menyusul Maya dengan kaki kesakitan. Sementara itu, Maya yang kecapean berlari mencoba bersembunyi di bekas jembatan roboh. Lalu psikopat bertopeng mencari keberadaan Maya. Dengan teknik kamuflase menjadi dedaunan, Maya pun berhasil lolos dari incaran psikopat bertopeng. Dan kini dengan menggunakan HP pemilik kabin, ia langsung menelepon 911 untuk meminta bantuan secepatnya. Namun sialnya, operator tidak mengerti dari ucapan Maya yang tidak jelas. Setelah itu, sinyal menjadi putus-putus. Bah, betapa kagetnya Maya saat melihat tengkorak manusia dengan kepala bekas terkampak. Rupanya tengkorak ini merupakan korban psikopat dari awal scene tadi. Di tengah kepanikan, Maya pun mencoba melanjutkan pelariannya. Sial sekali, pelariannya terhenti saat Maya tertangkap psikopat bertopeng ini dan dibawa kembali ke kabin. Sementara itu, Rian yang sedang mencari Maya tak tahu arah kemana, padahal Maya sudah tertangkap oleh psikopat topeng. Dan akhirnya Rian berhasil memojokkan salah satu psikopat ini untuk mengatakan keberadaan Maya kekasihnya ada di mana. Bukannya takut, psikopat ini malah menantang Rian dengan tariannya. Rian pun emosi dan akan meledakkan kepala psikopat ini. Sial sekali, akibat kebanyakan ngomong, Rian pun dihajar kawan psikopat ini. Beberapa jam kemudian, Maya yang berusaha menyadarkan Rian yang pingsan. Saat Rian sudah sadar, Maya pun meminta maaf jika saja ia tidak memaksa Rian menginap di kabin ini, mungkin kejadian ini tidak terjadi. Namun, Rian pun juga meminta maaf andai saja ia tidak kelaparan yang singgah ke kota ini, mungkin mereka menemukan kota yang layak untuk disinggahin selain kota Venus ini. Hingga di tengah putus asa, barulah Rian mengajak Maya untuk menikah. Mendengar hal itu, Maya emang sudah sering diobok-obok Rian langsung menerimanya. Akan tetapi, betapa syoknya Maya saat calon suaminya dicucuk. Udah bengek ditambah kehabisan darah, Rian pun akhirnya meninggal di tempat. Betapa sedihnya Maya, baru saja akan menjadi istri sahnya Rian, kini sudah menjadi janda tanpa anak. Lantas Maya pun menanyakan maksud tujuan psikopat ini. Lalu psikopat ini menjawab, "Karena kalian berada di tempat ini." Dengan begitu Maya pun menjadi tak punya harapan untuk hidup lagi. Setelah sudah menghabisi pasangan ini, mereka mendengar suara polisi yang akan datang dan bergegas pergi. Singkat cerita, rupanya Maya masih bisa dilarikan ke rumah sakit dan masih bisa hidup. Namun naasnya ia pun harus merelakan kehilangan Rian yang sudah terlalu banyak kehabisan darah. Tanpa Maya sadari, psikopat ini terus mengincarnya seolah-olah belum puas jika korbannya belum mati. Film pun selesai.